Kula nuwun sedulur semua, sugeng pemanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama di channel Tubagus Purnama. Semoga panjenengan semua selalu dilimpahkan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Sebelum saya menginjak ke video berikutnya ini atau selanjutnya, saya mohon panjenengan memberikan dukungan kepada saya. Jika video ini bermanfaat buat panjenengan, dengan like, subscribe, dan komen agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Baik, sedulur, untuk video kali ini saya membahas tentang keprihatinan diri saya terhadap sesama manusia sekarang yang ada. Bahwa tidak kita pungkiri, semakin banyak kita itu orang pintar, tapi yang keblinger banyak. Jadi orang pintar hanya untuk minteri sesamanya, hanya mementingkan dirinya sendiri, lu gue. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekarang manusia tidak beradab. Contohnya, ada WA berhenti di tengah jalan, tidak melihat kiri kanannya, ini jalan buat umum atau nanti saya mengganggu orang, saya menutupi tempat jualan orang, saya menutupi garasi orang. Tidak. Dari motor sampai mobil besar, itu semua rata-rata sekarang seperti itu. 80% saya amati seperti itu. Ketika berhenti di depan warung, ini nutupi atau enggak? Sekarang sudah tidak pakai hati. Orang tidak memandang pakai hati, yang ada dalam pikirannya. Yang penting saya berhenti istirahat. Lu mau laku, lu mau lewat, terserah. Bahkan sampai ada kejadian di tempat saya jualan pun, mobil berhenti dengan plat sekian, saya sampai hafal orangnya, langsung dia sandaran tidur, kaki diangkat di dashboard, padahal di warung saya ada yang makan. Itu akhlaknya di mana? Padahal usia 40 sampai 50 tahun. Adabnya di mana? Rasanya di mana? Anak-anak muda datang, parkir, nutupi warung. Santai saja, tidak punya pikiran. Hujan, numpang di warung, tidak bilang numpang pak, permisi pak. Tidak, jongkok aja, pergi saja. Bertanya, masih di motor. Nah, inilah tanda-tanda bahwa akhlak kita sudah mulai berkurang, kepribadian kita sudah hilang, peradaban Jawa sudah hilang. Mungkin ini sudah saatnya dari Jongko Joyoboyo bahwa Jawa kari separo. Jadi sangat sulit kita sekarang ini untuk menemui orang-orang yang masih memiliki adab, sopan santun, akhlak yang baik. Tapi kalau menjumpai orang pintar, banyak. Orang sing minteri semakin banyak. Nah, dengan seperti ini, apakah kita akan semakin maju? Tidak. Justru ini namanya kemunduran. Kalau kita melihat leluhur kita zaman dahulu, pohon besar itu dikasih kain, yang katanya generasi sekarang itu bilang itu musyrik, itu syirik, menyembah jin. Tebang saja pohonnya.
Orang tua kita dulu berprinsip bahwa pohon yang besar akan menyimpan air di akarnya dan melindungi kita dari hujan dan badai. Setelah ditebang, banjir di mana-mana tinggal teriak, ini pemerintahnya yang salah. Gimana ini saya kebanjiran? Nah, ini tandanya orang pintar banyak tapi nggak pakai otak, nggak pakai hati. Sangat prihatin terjadi di negara kita yang jelas-jelas di depan mata. Saya tidak mau membahas negaranya orang lain lah. Mereka punya masalah sendiri-sendiri, punya tradisi sendiri-sendiri, leluhur sendiri-sendiri. Yang kita saja yang nyata. Ini sudah terjadi. Akhlak sudah minus. Jadi energi negatif memang sudah terlalu besar. Jadi jangan salahkan nanti kalau alam menyesuaikan diri. Agar seimbang dan selaras lagi, membuang orang-orang yang tidak berakhlak. Jadi sekarang juga jangan heran kalau tiba-tiba dulunya tidak pernah banjir, kok tempat itu sekarang menjadi banjir. Jangan heran. Karena keserakahan manusia juga. Karena manusia yang tidak memperhitungkan dan tidak menggunakan hati. Bahwa semua ini adalah satu kesatuan. Jadi leluhur kita dulu memberikan pelajaran bahwa kita dengan alam, dengan binatang, dengan tumbuhan itu satu kesatuan. Kita hidup bersama, harus saling bersinergi. Jangan ego yang ditumbuhkan. Sehingga sekarang ketika alam kembali, kita sebut alam mengamuk. Padahal alam itu sedang menyelaraskan diri. Sama seperti kita ketika sakit, kita juga akan bagaimana cara mengobatinya. Alam juga punya cara sendiri. Demikian, sedulur. Ini merupakan suatu keprihatinan. Apakah secara teknologi kita sudah maju? Tidak, kita semakin mundur. Mbah-mbah kita dulu, leluhur kita dulu punya ilmu, punya teknologi yang bisa mempercepat perjalanan. Kakek-kakek saya dulu perjalanan dari sini sampai Solo, sini sampai Surabaya cuma 5 menit, 15 menit. Sekarang yang katanya sudah ada kemajuan dengan kereta, berapa jam kita tempuh sampai Surabaya? Yang katanya jalannya sudah enak. Apakah ini maju? Tidak, ini mundur. Leluhur dulu kita membuat candi, bagaimana caranya supaya tahan gempa, tahan bencana. Walaupun dari batu, itu menggunakan teknologi yang tinggi dan perhitungan dan akurasi yang sangat istimewa. Sedangkan sekarang bangun di lereng gunung dengan rumah mewah seharga berapa M, kelihatan mewah megah, kena longsor, hancur. Apakah ini kemajuan? Tidak. Jadi sekarang banyak orang pintar tapi tidak melihat alam. Jadi menganggap bahwa alam ini terpisah dari kita. Ego yang kita tinggikan, yang penting memenuhi kebutuhan kita. Alam kita sisihkan. Pohon tebang kalau mengganggu. Dapat dengan mengganggu lingkungan alam, lihat alam sendiri kembali. Membersihkan diri mereka sendiri,
Panjenengan sekarang teriak-teriak, marah-marah kepada pemerintah, kepada orang lain bahwa ini yang salah siapa, nggak bisa nangani. Inilah akhlak dan adab kita yang sudah jauh tertinggal dari leluhur kita. Kita contohkan lagi mbah-mbah kita yang kita nyatakan wah desa wong ra berpendidikan mangan ming saanane. Tapi ingat, mbah-mbah kita dulu masih bisa mewariskan tanah kepada anak cucunya. Saya kembalikan, panjenengan apakah sudah bisa mewariskan tanah pada anak cucumu nanti? Saya jamin tidak. Yang ada malah catatan hutang dan menjual harta warisan dari orang tua. Betul apa betul? Ya inilah yang terjadi. Kita pintar tapi kita tidak punya akhlak dan adab. Jadi sedulur, di tahun yang baru Jawa dan tahun baru Muharram ini, mari kita perbaiki. Sekarang sudah saatnya kita kembalikan aura positif, energi positif untuk kembali memenuhi alam Nusantara kita ini. Agar kita bisa bersinergi lagi dengan alam. Demi anak cucu kita nanti. Ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai alam yang mengurangi jumlah manusia. Tapi kita harus berdoa dengan baik, berusaha dengan baik, agar bisa menyelaraskan diri dengan alam dan memberikan warisan yang cukup kepada anak cucu kita nanti. Jangan kita habiskan sekarang menuruti ego kita. Demikian sedulur, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, 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 matur nuwun.